Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Tuhan semesta alam dan segala isinya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat membahas atau mengulas secara umum tentang masalah salat. Kali ini kita masih tetap terkait dengan itu, tetapi khusus berkaitan masalah posisi Al-Fatihah di dalam salat dan rahasia pembagian salat antara Allah dengan hambanya. Tetap kita merujuk kepada kitab Futuhat Al-Makkiyah yang berkaitan masalah ma'rifat tentang salat, yang kitabnya yang ditulis oleh Syekh Mahyudin Ibnu Arabi. Saudara sekalian, mungkin di kalangan umat Islam, khususnya mereka yang terpelajar, para ulama, mungkin tidak semua, mungkin ustadz-ustadz yang populer itu juga memiliki kitab ini atau bahkan pernah membaca kitab ini. Dan terutama mereka para pendakwah, ya kalau kita perhatikan dakwah mereka terkaitan masalah salat ini tidak jarang sekali, hampir tidak pernah menyinggung tentang masalah hakikat Al-Fatihah atau hakikat pembagian salat antara hamba dengan Tuhan atau Tuhan dengan hamba, Allah dengan hamba. Padahal soal kitab yang ditulis oleh Ibnu Arabi ini sudah berusia sekitar 1000-an tahun dan baru diterjemahkan beberapa waktu, 1 tahun 2 tahun terakhir ini dan itu pun baru jilid kelima. Memang ada bagian dari Futuhat Al-Makkiyah yang berkaitan masalah salat ini atau ma'rifat tentang salat ini memang pernah diterjemahkan dan diterbitkan oleh satu penerbit oleh satu penerbit yang kemudian diterjemahkan di Indonesia, kemudian terjemahkan dengan judul Revolusi Salat. Saudara sekalian, seperti yang saya sampaikan pada waktu yang lalu bahwa salat adalah sistem peribadatan yang paling mendasar di dalam Islam, adalah sarana untuk perjumpaan kita dengan Allah, sarana komunikasi kita dengan Allah, sarana untuk mengingat dengan Allah, Sang Pencipta semesta alam, termasuk diri kita. Nah, karena itu saya ulang lagi bahwa posisi salat itu adalah satu ajaran yang paling sentral, bahkan paling utama di dalam Islam. Ulangi bahwa sebelumnya saya sampaikan bahwa, dan itu hadis Nabi yang menyatakan bahwa seluruh kebaikan kita itu sangat tergantung pada kualitas salat kita, penjagaan kita terhadap salat. Nah, tetapi itu umumnya sudah diketahui oleh siapapun yang mengikatkan keyakinannya kepada Islam, umumnya sudah diketahui. Tetapi saya dan memperhatikan, terutama para dai-dai, para penceramah, para yang kita ikuti, para penceramah populer, itu hampir tidak pernah menyinggung tentang posisi pembagian salat, pembagian Allah dengan hamba di dalam salat. Memang ada hadis yang dikutip oleh Ibnu Arabi dan umumnya para pengkaji ilmu tasawuf, para pemerhati dan pengkaji bahkan penganut tasawuf, selalu mengutip hadis mengatakan bahwa di dalam salat itulah antara aku dan hamba sebagian-sebagian.
artinya terbagi dua, antara Allah 50% kira-kira kalau kita ini kan, kemudian hamba 50%. Dan posisi itu adanya di surat Al-Fatihah pembagian itu. Nah, dari juga sudah pernah saya sampaikan bahwa posisi surat Al-Fatihah di dalam salat itu sangat sentral, bahkan dia menjadi rukun dasar sah atau keabsahan daripada orang melaksanakan salat itu. Nah, memang ada hadis yang dikutip oleh yang saya cuma bacakan terjemahannya, atau itu pun tidak, ini sekadar dipahami bahwa berdasarkan hadis itu kemudian ditambah dengan hadis yang saya katakan bahwa Allah membagi salat itu dengan antara hamba itu setengah-setengah. Itu juga dikutip oleh Ibnu Arabi, dan kalau hadis ini juga menjadi populer di kalangan para ulama, terutama ahli-ahli ma'rifat, ahli tasawuf. Itu misalnya digambarkan di dalam hadis yang dikutip oleh Ibnu Arabi itu bahwa khusus seorang imam atau seorang yang melaksanakan salat, baik itu berjamaah pun sendiri, atau khususnya ketika melaksanakan sendiri, maka orang ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim itu mestinya tidak langsung, artinya mesti ada jedah di situ sambil menunggu jawaban Tuhan. Allah mengingatku, hambaku mengingatku, bukan Allah mengingatku. Baru lanjut Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita juga harus ada jedah beberapa detik di situ sambil menunggu jawaban Allah. Hambaku memujaku. Baru seorang imam atau ketika kita sendiri salat, kita lanjutkan dengan Ar-Rahmanir-Rahim sambil kita menunggu jawaban Allah, hambaku memuliakanku. Kemudian kita lanjut dengan Maliki Yaumiddin sambil menunggu jawaban Allah, hambaku mengagungkanku. Kemudian kita lanjut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sambil menunggu jawaban Allah. Allah akan menjawab, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apapun yang diminta. Setelah itu baru kita lanjut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah menjawab, ini semua untuk hambaku dan bagi hambaku apapun yang diminta. Tertib bacaan di dalam salat kaitannya sama surat Al-Fatihah ini amat penting, bahkan sedapat mungkin bagi siapapun yang melakukan salat, baik itu cara berjamaah maupun sendiri-sendiri, itu sangat ditekankan, kita sangat menekankan, sehingga kita menekankan mengetahui makna setiap bacaan yang kita lakukan, terutama surat Al-Fatihah. Dan kita mengikuti tertib yang dianjurkan hadis yang tadi saya bacakan. Saya ulangi, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim menurut hadis ini yang sangat populer, terutama juga sangat diini oleh Syekh Mahyuddin Ibnu Arabi dalam kitabnya Ma'rifat tentang salat, itu sangat ditekankan tertib, kemudian kita berhenti setiap akhir itu untuk sambil menunggu jawaban Allah terhadap setiap ayat yang kita baca. Yang seperti saya katakan tadi, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kita berhenti sejenak sambil menunggu jawaban Allah, hambaku mengingatku. Dan seterusnya Maliki Yaumiddin, kita berhenti sejenak berapa detik sambil menunggu jawaban Allah, hambaku memujaku. Nah, dan seterusnya seperti yang saya katakan. Bagi kita, saya kira ini penting untuk kita ajarkan kepada keluarga, kepada anak-anak kita yang tumbuh dewasa
dewasa misalnya mulai dari SMP ke atas yang mereka juga sudah mengerti dan mereka harus menghafal ini. Selain kita juga mereka harus diberi pengetahuan bahwa setiap surat Al-Fatihah itu bukan hanya dihafal dihafal saja, tetapi harus dimengerti maknanya dan tertib bacaannya di dalam salat. Insya Allah kalau ini bisa dipahami kemudian dengan mendalam, kemudian memahami tentang rentetan sifat Allah atau nama Allah yang yang disebutkan baik itu di dalam basmalah maupun di dalam beberapa ayat misalnya Ar-Rahmanir Rahim, Malik dan lain sebagainya. Insya Allah, dan kalau kita tekun dan kalau Allah menghendaki pasti tersingkap kita mendapatkan sesuatu makna apa itu dalam bentuk kebahagiaan atau kenikmatan gitu ini kan dalam bentuk ataukah tersingkap yang lain ini. Nah yang di dalam Al-Fatihah itu menurut Ibnu Arabi pembagian, jadi mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai Maliki Yaumiddin itulah Allah, itu milik Allah. Kemudian bersama antara Allah dan hamba itu di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya, ihdinas siratal mustaqim, seterusnya adalah milik hamba. Nah, karena itu pembagian salat yang dimaksud dalam hadis itu bahwa di dalam salat itu sebagian untuk Allah dan sebagian untuk hamba, itu adanya di surat Al-Fatihah itu. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin itu adalah Allah. Pertemuan antara hamba dan Allah itu menurut Ibnu Arabi itu ada di Malik. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya itu kemudian jawaban Allah dalam hadis itu, ini antara engkau dan aku dan bagimu apapun yang kau minta. Maksudnya hamba. Ini. Jadi kita juga mesti mengetahui rentetan makna salat selain hakikat rahasia salat yang pernah kita singgung secara umum beberapa waktu yang lalu. Tetapi hal-hal pokok yang seperti ini mesti juga para pendakwah itu juga disampaikan. Itu bukan sesuatu yang rahasia. Para dai-dai yang berceramah di depan di majelis-majelis harus disampaikan. Ini ada hadisnya dan dan banyak para ulama menekankan ini dalam kitab-kitab mereka. Tapi kita jarang mendengarkan para dai-dai yang punya majelis menyampaikan hal-hal yang begini, yang bersifat yang agak mendalam dibanding misalnya hanya bersifat umum, yang sehingga orang melakukan salat itu betul-betul bisa menyelami, merasakan sesuatu. Bahkan yang kita kutip hadis Nabi misalnya, Rasulullah mengatakan bahwa diciptakan kepada kenikmatan di dalam salat itu bisa terjadi pada setiap orang yang melaksanakan salat itu. Bahkan kalau ini sepenuhnya dipahami atau diinternalisasi tentang makna bacaan di dalam satu terutama surat Al-Fatihah ini dan pengetahuan tentang bisa ada pembagian di dalam antara hamba dan Tuhan di dalam Allah di dalam surat Al-Fatihah dalam konteks salat ini, maka pasti orang akan atau setiap yang melaksanakan karena dia tahu, maka kemudian setiap melaksanakan akan punya dampak terhadap apa yang dia rasakan, sekaligus juga bisa kita harapkan memperbaiki perilaku maupun tutur setelah orang bersalat dalam pergaulan sehari-hari. Karena itu yang diharapkan di dalam Al-Quran tentang produk yang setelah diharapkan setelah orang salat itu mendirikan salat itu harus ada perbaikan perilaku pasca orang melaksanakan beribadah kepada Tuhan atau melakukan salat itu. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Jadi orang yang sungguh-sungguh telah menyelami hakikat salat atau telah mendirikan salat dengan sungguh-sungguh, maka diharapkan ada perubahan di dalam perilaku maupun tutur, yaitu melakukan tidak suka terhadap kejahatan dan menganjurkan kepada kebaikan atau mencegah kejahatan setidak-tidaknya untuk dirinya sendiri dan menghindari kejahatan. Nah, jadi kita semua berkewajiban untuk menyampaikan itu, menyampaikan tentang salat yang sesungguhnya, tata cara mulai dari tata cara salat ini, kemudian mengetahui makna-makna dari setiap gerakan salat, dan rahasia perlu sampai kepada lebih dalam dari itu, pengetahuan tentang setiap gerakan salat, tentang bacaan salat dan lain sebagainya. Dan kita berharap bisa kita mendapatkan kalau kita tidak bisa sampai ke tingkat kesikapan, misalnya setidaknya merasakan ketenangan batin, dan kita bisa juga membentuk perbuatan-perbuatan kita, mencegah perbuatan-perbuatan kita, perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kejahatan, dan menganjurkan setiap menganjurkan dan melaksanakan setiap perbuatan-perbuatan yang baik, yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Itu sesungguhnya karena itu mungkin ini juga, bukan hanya mungkin, tapi ini juga yang menjadi tugas kekhalifahan kita sebagai manusia, apalagi sebagai muslim, yaitu menganjur kepada kebaikan dan mencegah kejahatan. Ini tujuan termasuk ya kebaikan itu yang menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial, termasuk kita tidak syirakah, yaitu menghindari itu kejahatan, mendidik manusia yang baik, berkarakter, bertutur kata yang lembut dan lain sebagainya. Termasuk juga ketika kita bertutur kata untuk sekalipun itu untuk demi kebenaran, untuk menganjurkan mereka berdakwah misalnya, itu kita ada panduannya di dalam Al-Quran. Yang paling populer itu adalah, dan kita tahu itu, bagi orang apalagi pendakwa itu mesti tahu. Misalnya ayat Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita mengajak orang dengan ke jalan Tuhannya itu dengan bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bijaksana. Hikmah dalam diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa kita di Indonesia ya hikmah. Karena tidak ada pedannya apa yang kita maksudkan dengan bil hikmah wal mau'idatil hasan. Hikmah hanya kita terjemahkan sebagai kebijaksanaan. Nah, inilah menjadi standar tutur kata sebetulnya berdakwah. Saya juga agak prihatin sebetulnya ada fenomena bahwa mereka para pendakwah tanpa mengurangi apa yang telah mereka lakukan. Kita mengatakan keras atau tidak, tapi kan ini metode yang sudah diajarkan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhan. Ajaklah mereka, siapapun, baik itu yang imannya masih setengah, walaupun sudah Islam tapi iman masih kualitasnya masih ya kita anggap biasalah, secara masih umum, dan mereka yang kita tarik mereka untuk meyakini tentang kebenaran Islam itu, yang tadi mungkin kita istilahkan mereka sebagai kafir, yang hatinya masih tertutup, belum tertarik pada Islam. Kita sampaikan, ajak mereka yang tutur sabil rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah, dengan tutur kata yang baik. Itu metode. Nah, kita metode dakwah, tapi ada beberapa orang tertentu saya tidak mengerti kenapa di dalam dakwah, yang padahal dakwah itu kan perbuatan yang yang sebetulnya menjadi kewajiban. Dakwah pada kebaikan menjadi kewajiban setiap muslim, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, terutama kepada Islam, yang
percaya kepada Allah dan Rasulnya, Allah terrepresentasi di dalam Al-Quran. Kata-kata Allah itu terrepresentasi dalam Al-Quran, dan seluruh praktek dan anjuran dan perintah itu Nabi Agung Muhammad SAW terrepresentasi dalam hadis dan sunnah itu. Nah, karena itu saya agak heran dengan beberapa pendakwah yang memaki-maki orang, ya, misalnya tokoh-tokoh politik dan lain sebagainya. Saya kira sebaiknya kita di dalam misalnya kita menyampaikan pesan-pesan agama di dalam majelis zikir, di dalam masjid itu, sedapat mungkin juga menghindarkan dulu dengan ungkapan suasana batin kita karena situasi politiknya sebenarnya, kemudian kita memaki-maki pemimpin politik dan lain sebagainya dengan kata-kata yang menurut saya tidak pantas diucapkan di dalam masjid dan lain sebagainya. Nah, itu mesti pedoman ini yang harus dijaga. Jadi yang disampaikan di dalam dakwah majelis zikir itu mestinya Al-Quran maupun sunnah Nabi dan para ulama-ulama yang tahu persis, memiliki otoritas keagamaan, pengetahuan keagamaan yang kita petik hikmah dan kebenaran dari penyampaian mereka, ataupun mereka yang mengetahui persis karena mereka punya pengetahuan bahasa yang cukup luas, pengetahuan sejarah asbab menuju Al-Quran begitu luas dan lain-lain sebagainya, sehingga mereka bisa menyampaikan kepada kita tentang makna dari Al-Quranul Karim seperti ini, misalnya ayat tertentu, demikian juga para hadis Nabi gitulah. Nah, mungkin juga secara umum dalam batas-batas tertentu para penceramah itu bisa menyampaikan kepada jamaah atau kita semua, apalagi itu di YouTube dan lain sebagainya ya, tentang gambaran yang tidak boleh diikuti tidak boleh diteladani tokoh-tokoh politik atau ulama-ulama yang mungkin kita anggap sebagai mereka terlalu berkompromi sehingga mengorbankan kompromi terhadap rejim tertentu, sehingga hal-hal yang mestinya mereka tidak lakukan di mata umat mengatakan ini sesuatu yang lain gitu. Tapi tidak boleh sampai dimaki-maki, tidak boleh. Jadi ini jauh dari teladan Rasulullah yang kita baca gitu ya, keteladanan dan perilaku Rasulullah jauh. Bahkan Al-Quran sendiri seperti tadi kita katakan bahwa ini yang menjadi pegangan bagi siapapun penceramah, pendakwah, penyiar agama Islam, atau mereka yang menganut, mempercayai, mengikatkan keyakinannya terhadap Islam. Inilah metode sebetulnya untuk bertutur kata, berperilaku. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jadi ujungnya ada ketulusan. Nah, ini seakan-akan di ini tertentu diabaikan. Nah, di satu sisi banyak juga penceramah kita yang populer sekali, itu hanya menampilkan hal-hal yang bersifat kulis saja, zahir saja, tanpa menyalami seperti yang tadi saya bilang. Menjelaskan tentang salat itu bukan sekadar orang salat. Dan harus memberikan pengetahuan bahwa di dalam salat posisi sentral Al-Fatihah itu harus ada pengetahuan yang diketahui. Makna seluruh surat Al-Fatihah itu diketahui. Dan bagaimana masing-masing punya kedudukan seperti dan disampaikan hadisnya. Bahwa Allah mengatakan bahwa ketika seorang hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam salatnya, maka mesti berhenti sejenak beberapa detik untuk menunggu jawaban Allah bahwa hambaku mengingatku. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti sejenak untuk menunggu jawaban dari Allah, hambaku memujaku. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti sebentar dan harus tahu makna Ar-Rahman Rahim. Berhenti sebentar sambil menunggu jawaban Tuhan, hambaku memuliakanku. Selanjutnya Maliki Yaumiddin. Tahu mesti apa yang dimaksud Maliki Yaumiddin dalam pengertian bahasa Indonesia, harus tahu artinya. Sambil menunggu jawaban Allah, hambaku mengagungkanku atau menyanjungku. Setelah itu kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menunggu jawaban Allah ini antara
hambaku apapun yang dia minta. Yang saya bacakan ini ada tentang hadis ya. Yang kemudian selanjutnya, ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita menunggu ada jawaban Allah. Ini semua untuk hambaku, dan bagi hambaku apapun yang diminta. Ini hadis Nabi, ini tertib dalam membacaan surat Fatihah, dan Rasulullah memberikan guidance atau semacam petunjuk tentang tata cara membaca dan rahasia kenapa membacanya berhenti. Ini jarang, hampir tidak ada, jarang sekali para pendakwah. Saya juga heran kenapa tidak menyampaikan itu ketika mereka hanya menyanjurkan salat karena salat ini begini, tanpa menggali sedikit lebih ini untuk menyampaikan rahasia. Ya, kalau kita anggaplah ini bagian-bagian yang kurang diketahui oleh publik, oleh umumnya masyarakat kita Islam, pendidikannya, apalagi mereka tidak membaca. Jadi hanya sekadar mengandalkan, memang batas para dai juga punya waktu terbatas untuk menjelaskan semua itu ya. Karena itu setelah itu para ibu-ibu, bapak-bapak yang juga punya kesadaran tentang itu, kalau kalian bisa membeli mobil, bisa membeli tas-tas yang mewah dan apa, kenapa sebuah kitab saja kalian tidak bisa cari untuk menambah pengetahuan Islam dari apa yang sudah disampaikan oleh para dai secara umum? Kemudian nanti kita cari kemudian waktunya untuk ada waktu untuk membaca, mendalaminya. Kalau tidak setiap saat untuk bertemu, kalau belum punya mursyid atau paling tidak seorang ulama yang tempat kita bertanya. Sekalipun ada tempat kita bertanya tentang masalah-masalah keagamaan, tapi kita mesti punya buku-buku, walaupun ada hal-hal ya, kalau menurut para ahli tasawuf al-hikmah, banyak hal yang bersifat sir, rahasia yang tidak ditulis oleh mereka. Karena mereka menganggap bahwa ada rahasia-rahasia ini tertentu yang tidak diungkap di dalam, tidak ditulis di dalam. Oleh karena itu, kalau kita membaca Sirrul Asrar atau rahasia di balik rahasia yang diterjemahkan bahasa Indonesia oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, mengatakan pengetahuan hikmah tertinggi tentang ketuhanan itu tidak akan didapat di dalam kitab-kitab yang ditulis, sekalipun ada atau dalam kitab-kitab yang telah ditulis, sekalipun sejuta kitab kita baca di dalam mencari, dan tidak akan dapat. Hanya bisa didapat ketika kita langsung bertanya kepada murid atau berguru kepada seorang mursyid yang punya otoritas kewalian. Karena memang ada hadis yang sering dikutip, bahkan kita temukan beberapa kitab, terutama kitab-kitab tasawuf ya, bahwa ilmu kenabian itu, dan banyak sekali ilmu kenabian itu setidaknya ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah harus disampaikan ya oleh kita disebut dengan tablik, menyampaikan ajaran hukum-hukum, fikih dan lain sebagainya, prosedur-prosedur dalam beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, apakah salat, puasa dan lain sebagainya, haji dan lain sebagainya. Yang kedua boleh disampaikan, boleh tidak. Dan yang ketiga tidak boleh disampaikan. Karena itu di dalam riwayat Islamiyah yang pernah kita bacakan yang lalu di dalam kitab Sajaratul Kaun, itu oleh Imam Ibnu Arabi, itu Allah dalam dialog terakhir itu Allah mengatakan, wahai Muhammad, ini antara aku dan engkau, rahasia ini kamu tidak boleh buka, tidak boleh kamu ceritakan. Artinya ada isi tertentu yang tidak boleh dilarang disampaikan secara umum. Gitu, terkecuali bagi mereka yang, makanya di dalam mereka yang menjalani ilmu tasawuf, yang kemudian kita kenal juga dalamnya membahas soal tarekat, hakikat, dan ma'rifat, itu mesti berguru, punya mursyid, untuk bisa disampaikan hal-hal yang bersifat, yang dalam istilah saya sebagai batin agama. Kalau para ustadz-ustadz ini kan ya itu pendakwah biasa untuk menyampaikan tentang kebenaran Islam di level yang umum. Nah, karena itu
Saya kira pada kesempatan ini beberapa hal yang kira-kira ini sepintas saja, dan selanjutnya mudah-mudahan tetap juga saya anjurkan supaya kita harus mendalami tentang ilmu Islam itu, walaupun hanya melalui kitab-kitab. Kita bisa membeli mobil ratusan bahkan miliaran rupiah, tetapi kitab satu saja tidak punya. Jangan-jangan kita ini karena pengetahuan kita sangat terbatas dan hanya bergantung pada pengetahuan, mengambil pengetahuan dari pengajian-pengajian saja, yang itu waktunya juga sangat terbatas, sehingga kita tidak memperluas pengetahuan kita terhadap keyakinan yang kita anut. Sesungguhnya keyakinan itu bermula dari pengetahuan. Makanya oleh para ulama tasawuf mengatakan bahwa awal mula agama itu ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah, mengenal Allah, siapa Dia, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana namanya, yang sudah ada dalam Quran, tapi kan kita mesti pelajari, didalami, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu efektif. Dalam bahasa efektif dalam pengertian kita ada pengetahuan, background pengetahuan apa yang kita sembah. Ketika kita Allahu Akbar, itu kan kalimat membesarkan, adalah sesuatu yang mustahil kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang Dia. Kemudian kita mengatakan Allahu Akbar, atau mesti ada tersingkap. Kalau para ahli hikmah, mesti ada tersingkap. Sehingga dulu saya katakan bahwa barang siapa, dikatakan Ibnu Arabi mengatakan bahwa barang siapa yang di dalam salatnya tidak melihat Tuhannya, sesungguhnya orang itu tidak salat. Ini kan mesti dicari, dan masih banyak lagi kita kasihan. Saya melihat banyak betapa orang-orang yang mengikatkan diri pada keyakinan terhadap Islam, tetapi pengetahuan agamanya sangat terbatas. Padahal banyak orang kaya raya yang mungkin kekayaannya ratusan miliar bahkan triliun, tetapi jarang sekali mereka mendalami pengetahuan tentang Islam. Padahal kewajiban mempelajari ilmu Islam itu kewajiban bagi setiap muslim. Nah, kehidupan kita ini kan agama ini yang kita percaya, kebetulan kita percaya Islam. Dunia ini hanya bagian awal dari perjalanan setiap insan. Setelah dunia ini ada alam lain. Kita menuju terus sampai kita kembali ke hadiratnya. Ini rencana Tuhan, bukan rencana kita. Siapa yang tidak percaya tentang ini, coba dia jelaskan mengapa orang mesti mati. Dan ketika kematian itu menjemput setiap orang atau makhluk apa saja, tidak ada yang bisa. Sampai sekarang dalam sejarah peradaban umat manusia, tidak ada ya orang mati, ada pengetahuan teknologi yang bisa menghidupkan kembali dia hidup sehari-hari. Tidak ada, belum ada. Nah, kita baca yang kita tahu ya, termasuk kita baca sejarah perjalanan umat manusia, dan pengalaman hidupnya sehari-hari. Satu, mereka yang terlalu anggapan mereka yang tidak mau percaya lah kafir dalam pengertian mereka tidak percaya pada adanya Tuhan dan sebagainya. Kedua, coba mereka membuktikan bahwa di usia 50 tahun mereka bisa kembalikan mereka di usia seperti 60 tahun, 20 tahun dan lain sebagainya. Nggak ada, belum ada teknologi yang bisa. Palingan mereka pergi ke salonnya kasih putih-putih apa saja, untuk bisa kembali supaya tidak pernah tua-tua, belum pernah ada. Dan lain sebagainya. Itu saja. Jadi orang tidak percaya, hanya orang bodoh yang tidak percaya tentang Tuhan. Hanya orang bodoh yang tidak percaya tentang Tuhan. Dan perjalanan jiwa atau roh setelah kehidupan dunia.
Ini aja corona aja semua orangnya pada ketar-ketir dan lain sebagainya. Padahal di dalam ajaran Islam, Rasulullah juga mengingatkan bahwa menghadapi pandemi seperti ini, kan pandemi seperti ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Memang ada langkah-langkah. Rasulullah suruh tutup itu desa kalau terjadi ada berkembang suatu penyakit yang di sana ditutup, lakukan, tidak boleh ini keluar masuk dan sebagainya. Tetapi Rasulullah juga mengajarkan tentang zikir, tentang bagaimana supaya kita berserah diri kepada Allah dengan zikir itu, dan insya Allah kita tidak terhindar dari pandemi. Tentunya ada ikhtiar physically. Misalnya kita imun kita terjaga, kita jangan mentang-mentang, karena pandemi virus-virus ini adalah pasukan Tuhan, makhluk Tuhan. Yang dia tidak ujuk-ujuk datang begitu, itu kehendak Tuhan semua. Ininya didatangkan untuk menguji kita, jangan sampai kita sombong dan sebagainya, menentang, enggak apa-apa, kita enggak perlu ini nih. Itu sombong namanya, menentang. Kita sudah tahu, diberitahu baik itu melalui para ilmuwan maupun yang lain-lain, bahwa kita perlu hati-hati karena ini ada pandemi seperti ini. Covid ini misalnya, tetap kita harus hati-hati. Ininya, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, kemudian imun kita tingkatkan. Tetapi ada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam, misalnya ditulis oleh dalam kitab Mujaratul Kubra, ditulis oleh Syekh Ahmad Ad-Dorobi. Dia katakan bahwa menghadapi pandemi seperti ini, setiap hari kita harus ada wiridkan salamun qaulam mir rabbir rahim 28 kali. Bila perlu setiap salat habis salat kita wirid itu 28 kali. Dengan tentunya dengan niat untuk memohon berkah sebagai kalam Tuhan, supaya kita terhindar dari Covid atau penyakit-penyakit yang lain yang menular misalnya. Karena dalam Al-Quran sendiri mengatakan bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu, kata Allah, sebagai obat penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Orang umumnya lalai terhadap ini. Sudah ada guidance dan masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang semakna dengan itu, mengingatkan bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran sebagai obat, penawar, dan sebagai petunjuk bagi orang-orang mukmin. Mungkin orang tidak percaya, adalah itu ininya. Tapi banyak peristiwa yang dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kita tahu bahwa betapa banyak penyakit tertentu tidak bisa diobati oleh dunia ilmu murni di bidang kedokteran. Tetapi banyak juga yang mereka yang dengan keyakinan agamanya, mereka diberi anugerah, hanya dipegang orang-orang tertentu yang mungkin juga di tingkat wali, yang dalam istilah kita wali atau ulama-ulama yang beri anugerah, cukup hanya dipegang saja, sembuh dan pergi berjalan. Betapa banyak juga hanya diobati dengan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, orang yang tuli mendengar, orang yang buta dapat melihat, dan lain sebagainya. Dan di dunia sekarang ini terjadi. Salah satu di dunia internasional yang sering kalau coba Anda buka YouTube adalah misalnya Malia Kurdi. Orang buta, atau di Jawa ini juga banyak. Di antaranya misalnya, itu jelas dibacakan ayat suci Al-Quran. Setelah itu orang buta yang berpuluh tahun, ini orang lumpuh, orang jin. Jadi bukan sekadar mengusir jin atau makhluk-makhluk gaib yang lain. Jadi kalau kita tidak percaya, terlalu bodoh kita sebagai manusia. Karena itu fakta. Tetapi kita mencoba untuk mengabaikan. Mencoba untuk menentang kebenaran. Menghina para ulama, menghina sesama muslim, menghina sesama manusia, dan lain sebagainya. Kita sebetulnya juga di dalam Islam itu sangat suatu sistem agama yang mengandung sistem bahkan sistem pergaulan dalam sosial, menghormati sesama yang lain. Soal keyakinan itu pilihan masing-masing. Bahwa dia berbeda keyakinan, dia punya agama yang lain, itu urusan dia, terserah dia. Yang penting kita dan menyampaikan, demikian juga sebaliknya. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia diciptakan itu, ya ayuhan nasu, wahai manusia, kami ciptakan
kamu sekalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, laki-laki perempuan, supaya kamu kenal satu dengan yang lain. Itu hukum Tuhan. Jadi dia orang berkulit hitam, berkulit itu orang Papua, orang Jawa, itu Allah yang ciptakan. Ininya, itu kehendak Sang Pencipta. Kita tidak bisa tolak itu. Kita tidak punya kuasa sama sekali sebagai manusia. Tetapi pilihan keyakinan itu pilihan kita. Karena kita punya alat, terutama akal, untuk bisa membedakan, bisa memahami ini yang benar dan ini yang salah. Walaupun dalam batas-batas tertentu akal tidak mampu memahami realitas tentunya hanya hati mereka, orang-orang mukmin, orang-orang yang melalui hati. Ya, karena itu banyak pernah katakan mata hati yang bisa memahami realitas itu, terutama kaitan masalah realitas ketuhanan. Dan Allah juga mengatakan bahwa akal kita, pandangan termasuk yang bersifat indrawi ini juga terbatas. Salah satu contoh, misalnya peristiwa Isra Mi'raj, tidak bisa didekati hanya semata-mata dengan akal, tidak bisa. Akal tidak bisa jangkau itu. Nah, dan lain sebagainya. Saya kira ini tadi soal pembagian salat, pembagian Allah dengan hamba di dalam salat. Kita sudah jelaskan, kemudian kita juga menyinggung beberapa hal yang lain yang terakhir ini, yang itu mudah-mudahan itu menjadi renungan kita, menjadi motivasi kita untuk bisa bersungguh-sungguh mendalami apa yang sudah menjadi keyakinan kita, konsekuensi dari mengikatkan diri kita terhadap agama, terutama Islam. Kita mesti belajar ilmunya, dan itu menjadi kewajiban. Tapi memang kita, bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini, seperti saya ingat Profesor Dr. Nurholis Majid, atau di kalangan aktivis HMI itu disebut dipanggil sebagai Cak Nur. Dia mengatakan bangsa kita ini bangsa yang tidak membaca. Coba lihat aja bukti bahwa mereka tidak membaca itu. Kita lihat begitu banyak orang punya kekayaan, tetapi mereka tidak punya koleksi kitab, buku-buku. Mereka memperlihatkan eksistensi mereka dengan kekayaan yang suatu ketika semua itu tidak ada arti bagi dia, dan tidak membaca. Berbeda dengan India, berbeda dengan negeri-negeri kayak Amerika, atau ketika masa-masa peradaban Islam, jayanya peradaban Islam, ya kalau kita baca, seorang ulama Nasaruddin At-Tusi misalnya, itu punya perpustakaan umum di zaman itu di Baghdad, dan bagi siapa yang masuk dalam perpustakaan-perpustakaannya itu masuk untuk membaca, itu dilayani, dikasih makan, dikasih minum dan sebagainya, dan gratis semuanya. Itu perorangan, ilmuwan perorangan. Dan belum lagi oleh dalam bentuk negara membangun perpustakaan ilmu. Makanya dulu tuh ada nama rumah ilmu, Darul Ilmu. Di Indonesia, perpustakaan kita, coba lihat, ada yang kunjungi kan? Ada, palingan peneliti-peneliti yang sekolah ini. Masyarakat kita enggak. So, perhatikan toko-toko buku, misalnya toko-toko buku Islam, atau taruhlah Gramedia aja. Orang tidak punya minat. Cilaka kita ini, jadi kita kita tidak maju. Bangsa ini tidak maju-maju sebagai bangsa, maju dalam ilmu pengetahuan, atau kita tidak maju dalam menggapai pembangunan material, lambat. Karena memang kita tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu. Memang dibandingkan jumlah penduduk yang besar seperti ini dengan para ilmuwan kita, ya bahkan ilmuwan kita, baik itu ilmuwan politik maupun lain sebagainya, cenderung menghadapi sesuatu ketidakbenaran yang diproduksi atau di sekitarnya, cenderung diam dan tidak melakukan perbaikan, misalnya kritik-kritik secara membangun, supaya bisa didengar oleh pemerintah atau mereka yang punya otoritas.
mengurus bangsa ini secara politik maupun lain sebagainya. Yang muncullah mereka yang benalu-benalu yang tidak punya pengetahuan tentang itu, kemudian saling maki di media sosial dan sebagainya. Bangsa apa kita sesungguhnya? Dan sesungguhnya kita malu karena kita ini mayoritas muslim. Harusnya kita malu. Sehingga kita hampir tidak punya malu ke orang mengejar kekayaan dengan bermakin menghalalkan segala cara. Memuja-muja orang-orang kaya, yang juga orang-orang kaya ini diduga mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar. Korupsi, jual narkoba, dan lain sebagainya. Rusak bangsa kita ini kalau tidak ada yang saling mengingatkan. Padahal dalam surat Al-Ashr, wal ashr innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kata Allah, kita ini dalam keadaan merugi. Sungguhnya kita ini merugi. Terkecuali kelompok orang-orang yang tidak merugi itu adalah mereka yang beriman, percaya kepada Tuhan semesta alam dan keberkelanjutan kehidupan, berbuat selalu memproduksi kebaikan, amal saleh, selalu mengingatkan supaya kita selalu mencari kebenaran, selalu pada rel kebenaran, baik itu dalam konteks kebenaran ilmu ketika kita bernegara, dalam kehidupan sosial dan sebagainya, maupun kebenaran tentang agama. Dan yang ketiga dan selanjutnya adalah kita selalu mengingatkan supaya kita harus selalu sabar menghadapi setiap masalah, atau mencari, kita harus sabar menghadapi setiap masalah. Itu Al-Quran yang oleh umat Islam dianggap sebagai firman Tuhan yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad yang agung itu. Dan selanjutnya kita percaya kepada Allah, kepada Muhammad, maka kita beriman kepada Allah, dan kita beriman kepada kitab suci Al-Quran ini sebagai guidance umum. Kemudian kepada hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi, hadis dan sunnah Nabi, dan kepada para ulama-ulama yang memiliki otoritas tidak tercelah. Yang saya maksudkan ulama-ulama yang memiliki otoritas tidak tercelah itu adalah ulama-ulama yang tidak berkompromi dengan kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang lain. Apa itu datang dari pemerintah maupun datang dari kelompok-kelompok yang lain. Nah, maka kita mendengarkan, bahkan membaca betapa ulama-ulama yang punya integritas, yang setia terhadap kebenaran agama, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam dalam konteks fikih ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, Imam fikih Al-Auza'i dan lain sebagainya. Ataupun di kalangan Syiah juga seperti itu. Banyak imam, banyak ulama yang luar biasa, pemikir-pemikir Islam luar biasa di Syiah, baik di filsafat maupun di tasawuf, di kalangan orang Syiah maupun oleh mazhab Islam yang lain. Saya ingin tekankan bahwa Syiah, Islam Syiah ya, yang kita kena ininya, kemudian Ahmadiyah dan lain sebagainya, jangan kita saling mengkafirkan. Dasar-dasar keagamaan mereka juga sama seperti yang kita yang mengklaim diri sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka percaya Rasulullah, mereka percaya para sahabat-sahabatnya, mereka percaya satu Tuhan, mereka percaya Al-Quran, mereka salat, mereka puasa, mereka haji dan lain sebagainya. Mana mungkin kita mengatakan mereka bukan Islam? Demikian juga Ahmadiyah. Karena perbedaannya kan hal-hal bukan di hal pokok, tapi perbedaannya pada tafsir terhadap hal-hal yang lain. Syiah itu kan soal kepemimpinan saja. Itu aja sebetulnya. Kemudian ada mazhab-mazhab Syiah yang dianggap sesat oleh Syiah sendiri, itu yang menyerempet-nyerempet, mengatakan, diantaranya mengatakan bahwa firman karena pengagungan terlalu berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan sesungguhnya Jibril salah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Itu memang kalau
Kalau sudah begitu sudah benar. Karena itu saya sedih kadang-kadang orang Islam menyerang orang Syiah di Indonesia. Nyerang secara fisik lagi. Orang Islam juga atas nama Ahlus Sunnah menyerang orang Ahmadiyah. Apa ini? Ini orang-orang bodoh, kita ini bodoh, sebenarnya mudah di ini karena pengetahuannya sangat terbatas. Tidak membaca, tidak mendalami agama. Ini sudahlah sejarah kelam itu bukannya milik Islam. Sejarah kelam perjalanan perkembangan agama Islam itu bukan cuma miliknya. Di Kristen juga seperti itu, di Yahudi seperti itu, di Hindu seperti itu, di lain-lain sebagainya. Tapi itu lebih bersifat tafsir terhadap hal-hal yang lain. Pokok-pokok di dalam Islam itu sama. Kita punya satu masjid. Nah ini hal-hal yang begini tidak usah dipersoalkan. Dan di antara di Ahlus Sunnah itu juga banyak berbeda. Nah karena itu saya harapkan para pendakwah yang populer, baik itu melalui YouTube maupun membina pengajian-pengajian, udahlah. Berhenti saling memfitnah antara mazhab itu. Berhenti saling memfitnah antara Syiah, Sunni, dan macam-macam. Tidak usah. Karena itu tidak produktif dan tidak ada artinya. Sama-sama percaya kepada Allah yang Esa, sama-sama percaya kepada Nabi Muhammad, sama-sama punya kitab Al-Quranul Karim, sama puasa, punya dasar-dasar agamanya sama yang dibawa oleh. Jangan hanya soal tafsir pemahaman kemudian seakan-akan kafir mengkafirkan. Rusak kita punya keyakinan. Saya tidak setuju, bahkan itu yang saya katakan tadi bahwa ini moral kita di mana Al-Quran sendiri mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Tetapi kita melakukannya lain, memaki-maki dan terbuka lagi. Saya dengan segala hormat kepada Habib Perji gitu ya, dengan segala perjuangan dia, tetapi apakah tidak sebagai ini ya, kalau tidak nanti diejek orang, apalagi punya dzurriyyat dari Rasulullah, kata-katanya walaupun marah terhadap sekelompok orang atau apa, sudahlah disampaikan dengan cara-cara sehingga orang kemudian merenung, sentuhlah hati mereka. Karena hidayah kan bukan milik kita, hidayah kan bukan otoritas kita, itu Allah yang punya ini ya. Nah, tetapi tugas kita sampaikan dengan metode seperti ini, mengkritik tetapi tidak menyakitkan bila perlu. Biarlah menjadi renungan bagi mereka yang menjadi objek kritik. Demikian juga dengan Ustadz siapa yang dari Manado itu, saya gimana sebagai dia diklaim sebagai punya dzurriyyat dengan Rasulullah, tetapi kata-katanya terlalu. Kan teman-teman Ibu Megawati kan mengikatkan diri sebagai Islam juga, beriman. Yang bapaknya Bung Karno adalah seorang yang Islamnya luar biasa kuat, walaupun dalam konteks pemikiran politik kita berbeda gitu ya. Nah, kita pasti tidak setuju terhadap misalnya sebuah rejim yang tidak menegakkan keadilan, bahkan cenderung misalnya antipati misalnya terhadap misalnya agama misalnya. Tapi kan cara kita mengkritik, padahal posisi kita sebagai seorang ulama misalnya, saya minta maaf ya kepada luar biasa Pak Habib Rizik itu, dan saya juga saya anggap hukuman terhadap beliau itu hukuman yang sangat tidak adil. Karena itu saya ingatkan kepada rejim ini, kalau itu memang betul-betul bukan hukum murni gitu ya. Nah, kita ini kenapa ada kehidupan juga di akhirat itu? Itu karena soal Allah akan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Dan dengan keadilan kita disuruh untuk beriman dalam kehidupan akhirat, dan di mana keadilan akan ditegakkan
baik itu secara pribadi perbuatan kita maupun secara seorang pemimpin, ditegakkan seadil-adilnya oleh Allah. Banyak sekali Al-Quran menjelaskan itu, termasuk hadis-hadis juga tentang betapa pentingnya keadilan itu. Supaya kita ini melakukan itu di dunia. Karena seluruh rekaman perbuatan kita tuh terekam dan akan kita dimintai pertanggungjawaban secara personal di akhirat kelak. Ini pokok keimanan, pokok kepercayaan, pokok agama. Karena itu ada kematian dan pengertian, ada proses peralihan dari dunia ke alam lain. Yang oleh kita biasanya kita sebut saja dengan tanpa ada. Kalau di kita kan ada lebih rinci lagi, ada dalam barca, ada dalam ini di akhirat sambil menunggu kehidupan kebangkitan. Nah, jadi saya ingatkan kepada para pemimpin kita, tegakkanlah keadilan, takut kepada Allah, karena kamu tidak akan pernah, kekuasaan itu sebentar lagi berakhir, tidak kekal. Kehidupan kekuasaan di dunia ini tidak kekal, kekuasaan itu silih berganti, kekayaan juga begitu. Mengapa kisah Karun itu dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran, bahkan dalam kitab-kitab yang lain, yang disebutkan di masa Nabi Musa alaihissalam, yang dulunya orang susah, minta kepada Musa doakan supaya menjadi kaya raya, dan setelah menjadi kaya raya lupa semua yang tadinya bilang nanti membantu fakir miskin, membantu orang yang susah, membantu perjuangan Musa, ternyata tidak ingkari. Maka setelah itu Allah menurunkan bala dan seluruh kekayaannya tertimbun oleh tanah, termasuk dirinya sendiri. Itu maknanya kita disuruh belajar. Orang kaya tidak boleh begini karena kekayaan kemudian sombong dan lain sebagainya. Demikian juga kekuasaan. Kenapa Fir'aun itu direkam dan peristiwa Fir'aun itu dijadikan sebagai iktibar atau pelajaran bagi orang-orang kemudian hari, dan mayatnya dalam Al-Quran ada mayatnya ditenggelamkan di Laut Merah itu kemudian di kemudian hari ditemukan. Tentang Fir'aun, bahwa menjadi penguasa itu tidak boleh menzalimi rakyatnya. Menjadi khalifah mengurus rakyat yang dipimpinnya, menegakkan keadilan. Itu yang pokok. Tidak boleh membeda-bedakan. Kalau dia salah, kalau tidak bersalah, dilepas. Nah, karena itu dalam konteks kasus Pak Habib Rizik ini, kan naik presiden sendiri kan mengumpulkan banyak orang, banyak sekali pejabat melanggar protokol kesehatan dengan mengumpulkan massa dan macam-macam. Tapi mereka tidak sentuh, tapi Habib Rizik sentuh. Ini yang terjadi opini, rasa keadilan publiknya ini dicabik-cabik, dipertontonkan, ketidakadilan itu dipertontonkan. Karena itu kalian harus ingat, kita semua harus ingat bahwa kita ini tidak hidup selamanya. Ada termin untuk kembali ke hadiratnya dan mempertanggungjawabkan menurut keyakinan yang kita aduk, mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita, termasuk berlaku tidak adil ketika kita berkuasa atau memperlakukan orang tidak adil. Dia melakukan menekankan bahwa keadilan begitu sentralnya keadilan itu, maka diingatkan sekalipun dengan orang-orang yang kita tidak sukai atau kepada musuh kita sendiri, kita harus tegakkan keadilan. Saya tidak tahu kalau agama lain, tapi dalam Islam sangat sentral ininya, soal keadilan. Nah, makanya Rasulullah juga mengatakan bahwa yang paling populer dan ini kita tahu bahwa andaikan Fatimah binti Muhammad itu anak yang paling disayang, perempuan yang disayang, yang kemudian menjadi istrinya Ali bin Abi Thalib, dia mencuri, saya akan potong tangannya. Itu kata Rasulullah. Tapi biarlah itu menjadi sejarah pengetahuan kita. Tetapi yang penting itu kita semua harus sadar bahwa kehidupan setiap manusia ini di dunia ini akan berakhir. Ada yang tergantung usianya saja. Ada syukur-syukur
kalau 100 tahun, tapi 100 tahun di ujungnya juga bukan, bahkan bisa pikun dan macam-macam. Tapi rata-rata 67 tahun pergi, bahkan ada yang pergi saja. Nah, jadi orang, kita harus menyadari ini. Ada rasa takut, khawatir kalau kita tidak bisa berbuat menegakkan keadilan. Jangan kita pertontonkan supaya negeri ini berkah. Nah, saya kira inilah yang kita bisa kesempatan ini kita sambung dengan soal-soal yang lain di luar salat tadi, di luar tentang kedudukan Al-Fatihah di dalam salat. Beberapa hal yang kita kemudian kembangkan, kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan negeri kita ini diberkahi oleh Allah SWT. Para ulama kita dicerahkan, jangan saling menyerahkan karena satu karena hanya kekuasaan atau apa, kemudian kita mengabaikan kebenaran dan keadilan. Para ulama-ulama kita tahulah tentang bagaimana ancaman bagi mereka yang punya kuasa tetapi membiarkan kezaliman itu merajalela, baik dilakukan orang per orang maupun dilakukan oleh suatu sistem kekuasaan. Nah, mudah-mudahan kita saling mengingatkan, mudah-mudahan kita ada manfaatnya, dan saya paling tekankan adalah kita harus selalu mendalami, menambah pengetahuan kita walaupun hanya dengan bentuk melalui kitab-kitab, supaya kita tahu tentang agama ini, tentang rahasia hakikat beribadah kepada Tuhan, terutama salat, supaya ketika kita beribadah ada manfaatnya yang kita gapai. Itu terutama juga kita juga harus tahu tentang hakikat, misalnya persahadatan, persaksian misalnya dari awal. Jadi kita tahu tentang Tuhan itu apa, Tuhan yang sama Allah itu apa. Kita mesti tahu ilmunya, pengetahuan di balik mengkaji tentang rahasia ketuhanan itu. Setidak-tidaknya walaupun kita belum mendapatkan seorang mursyid yang bisa menjelaskan lebih dalam dari itu, paling tidak itu ada banyak penjelasan para ulama melalui kitab-kitab yang menambah pengetahuan kita tentang keyakinan agama yang kita anut ini. Baik itu dalam konteks tauhidnya, kepercayaan kita terhadap Tuhan, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, walaupun di dalam Islam itu cara berhubungan dengan Tuhan itu melalui salat 5 waktu. Tuhan dialog kita Tuhan melalui salat itu dalam semalam, baik itu yang wajib maupun sunnah. Dan kita masih mempelajari tentang ilmu pengetahuan tentang salat itu, sehingga ketika kita mendirikan salat berhubungan dengan Sang Pencipta, kita tahu, dan berhubungan Sang Pencipta Allah itu yang bagaimana cara berhubungan, bagaimana kita menghayatinya, bagaimana kita mensaksikannya, dalam arti tanda petik ya. Karena sekali lagi saya katakan, saya kutip lagi apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi, barang siapa yang di dalam salatnya tidak melihat Tuhannya, sesungguhnya orang itu tidak salat. Saya kira untuk sementara kita penjelasan kita sampai di sini, dan insya Allah kita akan membahas isu-isu yang lain secara umum, dan kemudian menjadi pelajaran atau saling mengingatkan untuk kita, saling memotivasi biar kita sebagai Muslim kita lebih memperdalam pengetahuan kita, membangkitkan semangat ilmu untuk membaca dan diskusi. Kalau diskusikan juga, kalau ada ruang-ruang yang terbatas, kita punya kitab-kitab kita. Kalau kita bisa sampai membeli mobil sampai miliar-miliar, tapi buku yang 100.000 aja kita tidak beli, itu sudah, kalau menurut saya ini ibarat Imam Ghazali mengatakan manusia yang tidak berilmu atau iman, apalagi tidak beriman, seperti mayat yang berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.